ambil waktu 2 tahun, jangan kerja seperti saya dulu, jangan kerja apapun, diam di kamar dan periksa Al-Quran dari Al-Fatihah sampai ayat terakhir. Setiap kata di dalam Al-Quran ujungnya, kuncinya adalah 9. Kunci, kalau dia satuan 9, kalau dia puluhan 19, 29, 39, kalau dia ratusan 109, 119, 139, ujungnya setiap kata kuncinya 9. Oh, saya bilang, Nabi Muhammad ini bukan ahli komputer. Kok bisanya sampai jadi begini? Makanya nggak bisa dipalsukan. Satu titik saja kalau sampai hilang, langsung ketahuan Al-Quran dipalsukan. Nabi Muhammad tahu dari mana itu. Beliau hanyalah orang yang umi, terbatas dalam membaca dan menulis. Beliau bukan profesor, karena di zaman beliau tidak ada sekolah dasar. Tapi beliau mampu mengumpulkan, menyusun naskah setebal Al-Quran dan tidak pernah bertentangan dengan logika manusia yang sehat. Itulah kehebatan Al-Quran. Sementara kitab suci Kristen, waduh, buku saya yang kuning ini sudah habis di Marisa, jadi tinggal 1 biji, tinggal 2 biji di mobil. Ini ada angkanya, tapi tidak ada kalimat. Lalu Alkitab yang dipakai orang Kristen sekarang sudah ada kalimatnya. Ini menunjukkan bahwa terjadi kebohongan. Dulu tidak ada kalimat, cuma angkanya. Lalu saya tulis di belakang, nabinya belum sempat menulis karena malaria. Coba kasih sodorkan ini kepada pendeta-pendeta atau orang Kristen, nggak pernah. Mereka cuma fitnah saya dulu. Mereka katakan, oh itu pendeta gila yang masuk Islam, jangan percaya. Itu stres. Stres bagaimana? Yang paling jago di Indonesia, Ketua PGI, sudah pernah saya bikin undangan. Ayo kita debat. Hadirkan Islam dan Kristen. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wala tujadilu ahlal kitabi wa ahsan." Janganlah berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara-cara terbaik. Kebetulan ini adalah permainan bohong saya yang dulu. Ayo. Tidak ada pendeta yang berani, hanya 3 di Indonesia yang paham bahasa Ibrani. 2 sudah mati sekarang di neraka, tinggal saya masih hidup. Ya. Jangan, apalagi kelas Gorontalo ini cuma provinsi ya, kecil sekali. Apa yang berani? Ya mereka mencari momen bagaimana menghabisi. Tapi saya tidak pernah takut. Rizki, jodoh, dan maut semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mereka bunuh dan saya mati, alhamdulillah, itulah kehendak Allah. Umat tidak boleh berontak. Umat sekarang harus berpikir bagaimana menjalankan Islam dengan baik. Sekarang kan ini lagi persiapan Pilpres, pemilihan presiden. Ada kandidat A, ada kandidat B, ada kandidat C. Berdoa saja. Ya Allah, utuslah kandidat presiden yang terbaik bagi negara kami. Karena negara kami ini krisis dari berbagai aspek. Yang dapat saya simpulkan, aspek apa? Moral dan iman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayoritas Muslim masuk di televisi, bukan Matius yang membunuh, bukan Markus, bukan Yohanes, Abdullah, Hamid, Nurdin. Nama-nama Muslim semua. Nah, bagaimana kita meluruskan hal ini? Bagaimana supaya negara kita menjadi negara yang baik? Jangan mimpi sampai kapanpun negara kita tidak baik. Mengapa? Karena terlalu banyak Tuhan di Indonesia ini. Di sini yang berdoa pendeta, di sini pastor, di sini Buddha yang botak itu siapa? Biksu. Om Santi Santi Om. Baru di sini sebelah, Bapa kami yang ada di dalam surga. Di sini juga Pak Kiai, Allahumma firlil mu'min. Mana mau dengar? Siapa yang mau dengar? Aduh, rusak negara orang ini. Rusak, ya sampai kapanpun nggak akan damai, nggak bisa, nggak akan baik. Cari jalan masing-masing, berdoa masing-masing, minta petunjuk kepada Allah. Lalu saudara bertanya,
Kenapa Pak Yahya tidak Islamkan semua orang Kristen di Indonesia? Kalau semua sudah masuk Islam, siapa lagi yang di neraka? Kita saja yang sudah Islam ini yang harus menjaga. Ya, coba ke Kabupaten Gorontalo ini kalau mau jadi baik. Sholat subuh hadir semua. Kompak, satu kabupaten. Sholat maghrib hadir semua. Begitu, berhenti bentor. Seperti di Martapura. Makanya di Martapura itu dikit-dikit ada tambang, ada intan, ada berlian muncul. Kayak orang di sana. Allah akan mengubah nasib suatu kaum atau apabila kaum itu mau berubah dulu. Kita nggak mau berubah ya, sampai kapanpun. Bentor dia berubah itu menjadi Avanza, semua gitu, Chevrolet. Jadi bagus. Kalau bentor terus saya bilang sama Hendra sepanjang jalan adalah kota Gorontalo ini bentor semua ini. Di mana ada orang Islam di situ diberkahi sebenarnya. Saya waktu masuk Islam pernah minta mobil. Ya Allah, saya minta kendaraan. Saya kalau dapat kendaraan saya mau keliling Indonesia. Ya Allah, saya minta harta. Karena ini pendeta-pendeta sudah bicara. Dia masuk Islam sekarang melarat. Naik turun masjid minta uang. Padahal saya tidak pernah minta. Saya masuk Islam kan tidak ada misi untuk menjadi kiai, menjadi ustaz, penceramah. Tidak. Saya masuk Islam karena tidak mau tersentuh api neraka. Itu saja. Kalau sudah masuk Islam kan biar saja miskin. Siap menerima resiko. Nggak pernah terbersit di pikiran dan hati saya untuk menjadikan diri supaya kaya. Enggak. Menulis buku cuman karena Rektor UIN, Universitas Islam Negeri, Profesor Doktor Komarudin Hidayat suruh tulis buku perbandingan agama. Ya saya tulis. Kebetulan umat membutuhkan, saya sebarkan, lempar ke publik. Bestseller. Dirjen memberi sambutan dalam buku saya. Ya belajar masuk di pesantren Darut Tauhid Agim di Bandung, karena saya domisilinya di Bandung. Saya datang ke Gorontalo nggak naik pesawat, dengan mobil pribadi dari Bandung. Menyeberang 8 hari 8 malam di perjalanan. Tiap provinsi saya singgah berdakwah, tiap provinsi saya singgah berdakwah. Gak pernah saya ada pengawalan, gak pernah. Orang bilang bagaimana kalau dicegat di jalan? Yang cegah itu manusia. Gak usah takut. Kalau kita takut, jangankan gak berdakwah pun duduk-duduk kalau mati habis kontrak di dunia ya sudah game. Mati. Kita semua kan punya masa kontrak. Itu yang harus kita pikirkan. Cheng Long mati, Bruce Lee mati, Ronald Reagan mati, Soeharto mati, Kiai mati, Ustadz mati, apalagi pendeta. Pasti mati. Oh saya bilang begitu di Manado, lalu ada anggota DPR di Manado bilang, jangan undang lagi. Bahaya ini. Bisa-bisa dong kasih habis 4 orang, cuma sedikit di sini. Nah, eskalasi konflik, Poso, Ambon, Ternate, Halmahera itu bukan perang agama, bukan. Sesungguhnya ya sebenarnya agama dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Bukan perang agama, buktinya habis baku perang di Poso. Mana ada pebini? Aduh, dosa bunuh. Mana ada anak? Dosa bantai. Nah, Islam Kristen sama-sama bodoh. Nggak usah yang begitu-begitu. Ciptakan perdamaian. Islam mengajarkan hablum minanas, hablum minallah. Tapi satu hal, jika menjadi pendakwah, asyidau alal kufar, harus keras dengan orang kafir. Ini tugas dakwah. Dakwah itu tidak seperti caranya Pak Sekda atau Pak Bupati. Pak Bupati merangkul. Tapi kalau saya memang asli 100% Islam, Al-Quran yang saya bawa. Saya kalau dimusuhi silakan marah sama saya. Tapi sesungguhnya diketahui bahwa yang saya sampaikan adalah isi Al-Quran. Ente marah saya, berarti ente marah sang pencipta. Silakan, saya hanya menyampaikan. Dan saya tidak bergabung pada organisasi Islam manapun, enggak. Apalagi partai politik, enggak. Saya orangnya adalah ulama, syiar keliling dunia, bukan cuma Indonesia. Tak peduli.
mati, saya sudah bilang anak istri, kalau bapak punya handphone 3 hari tidak aktif, tandanya sudah mati. Lah iya. Sekarang kalau sudah mati, umpamanya masuk jurang, apa sempat lagi calling? Tak bisa lagi menghubungi. Bilang aja begitu. Kalau 3 hari nggak aktif, berarti sudah dead. Game. Habis. Paling enak, kalau di Kristen saya waktu pendeta paling takut kalau mati. Pernah saya kuburkan Ferry Bibi mati karena cap tikus. Di hadapan saudara Ferry sudah mati. Wah, saya pakai suara pendeta dulu. Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Saudara Ferry telah kembali ke rumah Bapa di sorga. Lalu pikiran mulut saya bilang begitu, tapi hati bilang begini. Bagaimana mungkin manusia kurang ajar begini masuk sorga? Konsep yang benar di Islam, kholaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Amal apa yang kita mau ke sana? Cap tikus, waktu lewat neraka. Tidak rasional. Agama dari Tuhan, agama dari Allah, pasti rasional. Yesus telah mati karena dosa-dosa kamu, saya tidak. Ini pandai tadi pastor bekerja ini memang. Saya tak tahu kalau iya, akan aja saya ketawa. Kalau saya dulu sendiri di rumah, ini betul-betul bajingan, betul Paulus ini. Makanlah, makan roti. Roti habis, anggur kolesom. Kadar alkohol 5%. Anggur